شفاعة وهذا مطلبي يا نبي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan masih fasal baru. Faslun bermula, inilah satu fasal. Wa idza arda'at, ketika menyusui, almar'atu seorang perempuan, bila bani'a dengan susunya, waladan pada seorang anak, soro maka jadi, ya, soro maka jadi ar-radhi'u yang disusui, waladaha anaknya itu perempuan. Malam hari ini kita akan membahas tentang anak susuan atau ibu susuan atau rodok dalam bahasa Arabnya itu, ya. Jadi anak rodok. Sebagaimana yang barusan saya baca, ketika ada seorang perempuan nyusui anak, baik itu anak laki-laki ataupun anak perempuan, otomatis yang disusuinya itu akan menjadi anaknya, akan menjadi anaknya. Tetapi di sini ada penjelasan bisyarto ini dengan dua syarat, Pak. Dengan dua syarat. Kalau tidak memenuhi dua syarat ini, otomatis enggak menjadikan anak itu sebagai anaknya. Ahaduhuma, adapun yang pertama dari dua syarat, ayyakuna lahu, ya. Yang pertama, si anak atau si rodhi yang disusuin tadi, dunal haulaini, kurang dari 2 tahun, ya, kurang dari 2 tahun. Kalau lebih dari 2 tahun, maka nggak memenuhi syarat, ya, maka nggak memenuhi syarat, Pak. Umur 3 tahun disusuin nggak apa-apa, ya toh. Apalagi bapak-bapak, nggak apa-apa. Karena ada yang nanya, Pak, kayak begini nih, Pak. Ada yang nanya, saya juga ini sedikit gimana gitu. Istrinya lagi nyusuin, ya, istrinya lagi nyusuin, punya anak kecil ceritanya. Loh, bapaknya juga ikut gitu. Ketelan katanya. Aduh, gimana nih Pak ya ini? Ketelan saya nih, nggak sengaja katanya, nggak sengaja. Katanya kalau kita nyusu pada seorang ibu, terus kita ketelan susunya jadi anak susuannya katanya. Terus otomatis istri kita itu udah jadi ibu kita katanya. Wah, wes angel ya. Karena nggak pernah ngaji, Pak, ya kan? Karena nggak pernah ngaji. Dengan ngaji begini otomatis jadi paham. Saya jawabnya gampang, Pak. Banyak apa dikit, Pak? Ya lumayan katanya, semuanya. 2 teguk katanya, ya. Saya jawabnya gampang, seliter aja gak apa-apa, Pak. Dan begitu aja saya. Bapak minum banyak gak apa-apa. Loh, emang kenapa? Gak apa-apa, Pak? Ya, gak apa-apa. Bapak udah kumisan kayak begitu, saya begitu. Karena syaratnya itu adalah 2 tahun. Kata dia, alhamdulillah. Berarti itu masih istri saya? Ya masih. Ternyata dia takut, Pak. Karena ada yang menyampaikan, ya sebenarnya mungkin bukan salah gurunya, dia aja yang nggak paham. Mendengarnya separuh. Kalau ngaji cuma setengah-setengah. Kalau nggak begitu lagi ngaji tidur, mungkin begitu. Makanya ngaji seperti ini jangan tidur, Pak. Nanti Bapak jadi bablas, ya. Nggak apa-apa. Yang penting Bapak doyan baik, Pak. Gitu.
Yang penting bapak doyan. Kelihatannya waktu kecil nggak pernah disusuin itu sama emaknya, ya. Ora apa-apa. Jadi syaratnya bayi itu umurnya kurang dari 2 tahun, lebih dari 2 tahun. Jadi nggak memenuhi syarat udah. Ya. Berdasarkan hadis rawat telah meriwayatkan Al-Bukhari, Imam Bukhari. Hadis 4814. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Ibu Siti Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala, beliau masuk alaiha, di rumah Ibu Siti Aisyah. Ya, di rumah Ibu Siti Aisyah. Wa indaha, dan waktu itu di dekatnya Ibu Siti Aisyah rajulun, ada seorang laki-laki. Ya, seorang laki-laki. Faka'annaku, maka beliau Kanjeng Nabi taghayyara wajhuhu, berubah wajahnya, berubah jadi merah, ya. Ka'annaku, beliau itu kariha, enggak suka dalika, yang demikian. Jadi ketika Kanjeng Nabi masuk di rumah Ibu Siti Aisyah, Kanjeng Nabi menjumpai ada seorang laki-laki, ya. Suwun kata Kanjeng Nabi marah. Ini menunjukkan bapak itu juga ada punya rasa cemburu, Pak. Ya, sama istri itu ada rasa cemburu. Tapi jangan berlebihan. Istri sampean diboncengin tukang gojek cemburu, ya. Berlebihan itu mah, ya toh. Cemburu itu misalnya nggak jelas, tiba-tiba bapak pulang kerja kok ada tetangga di dalam lagi tiduran, nah itu cemburu, Pak. Diem-diem baik bapak, berarti itu bapak namanya dayus. Apa, Pak? Dayus. Dayus itu seorang perempuan yang nggak bisa ini istrinya, atau laki-laki yang takut sama istri, ya. Seorang laki-laki yang takut sama istri, kita nggak bisa takut di sini bukan berarti terus harus apa namanya istilahnya menang-menangan loh, Pak. Misalnya nih, istri nggak sholat, bapak takut nyuruh sholat. Istri nggak puasa, bapak diem baik, takut nyuruh dia puasa. Ya, ini berarti bapak dayus namanya, ya, dayus. Bukan ngalah terus apa istilahnya, dalam hal Sayyidina Umar bin Khattab itu beliau ngalah sama istrinya. Dikisahkan Amr bin As. Amr bin As itu seorang sahabat Nabi yang ganteng, gede tinggi, ya. Pokoknya kalau saya baca kisahnya, ya, Amr bin As itu seorang pemberani, tinggi gede badannya, ya, tapi dia kalah sama istrinya. Diomelin dulu sama istrinya, ya. Diomelin sama istrinya. Suatu saat Amr bin As ini saking jengkel diomelin, tapi istrinya pasti beriman. Makanya saya sampaikan kalau mungkin istrinya juga sholat, ya, puasa, ya, ini cuma entah kurang apa, entah apa, diomelin kadang-kadang, gitu. Akhirnya ini Amr bin As ini pengen curhat kepada Umar bin Khattab. Waktu itu jadi khalifah. Ketika mau ketuk pintu, ya, ketika mau ketuk pintu, di dalam rumah itu terdengar Bu Akikoh. Bu Akikoh itu Bu Atikoh, ya, Atikoh atau saya semua. Pokoknya antara itu, saya sedikit lupa. Bu Atikoh itu lagi marahin Sayyidina Umar bin Khattab. Suaminya bla 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 bla. Tapi Sayyidina Umar bin Khattab diam baik gitu. Diam aja. Diam. Habis itu diam.
Tapi Sayyidina Umar bin Khattab tahu ada tamu itu, yaitu depannya. Ini Amr bin As. Beliau pulang lagi, ya pulang dalam hatinya. Ya Allah, sarwa, begitu istilahnya. Sarwa. Aduh, ya udahlah. Saya tadi ngomong juga nanti di ini. Setelah itu ketemu. Amar, kemarin ngapain? Mau ke rumah itu ngapain ceritanya? Ya saya mau curhat, Khalifah. Saya mau curhat, cuma kita sama katanya begitu. Makanya nggak jadi saya mah. Gimana maksudnya? Ya istri saya galaknya minta ampun katanya begitu. Ternyata jenengan aja yang Khalifah aja diomelin sama istri katanya. Udah akhirnya saya gak jadi gitu. Langsung begini. Gak begitu Amar. Saya gak apa-apa istri marahin gak apa-apa. Kenapa? Ya dia capek lah. Dari pagi sampai malam dia ngurusi anak-anak saya, ya toh. Dia ngurusin anak-anak saya. Dia yang nyuci, dia yang masakin saya. Ya udahlah. Wajar dia pemarah karena dia capek, ya toh. Alhamdulillah dia mah solehah tapi gitu. Gitu katanya. Ya ampun kan nek ngoten nggih sampun gitu. Coba sampean dia udah melahirkan anak-anak kita ini. Situ mau nggak jadi istri sampean tuh ngelahirin sakit dia tuh. Ya toh. Lahiran sakit dia nyusuin 2 tahun tuh. Kamu kan tinggal enaknya aja Mar gitu. Ya juga sih Khalifah ya. Nggih sampun sampai mawon ya salaman salam. Jadi apalagi jenengan-jenengan itu. Bukan berarti terus kita dia ini enggak. Tapi artinya apa? Kalau si istri dayus ini begini Pak. Kita kalah dalam hal ini istri kita enggak berani nyuruh istri sholat, enggak berani nyuruh istri puasa. Terus dia nentang baik padahal udah cukup ini ya. Jangan salah artikan kisahnya Sayyidina Umar tadi ya toh. Terus bapak diem aja, nggak memperingatkan. Ketika memperingatkan bapak takut. Ini namanya dayus. Sayyidina Umar bin Khattab itu galak kalau istrinya misalnya nggak mau sholat misalnya, atau nggak mau, wah Sayyidina Umar bin Khattab ya berani. Tapi kalau urusan kecil masalah apa, laki-laki kan kadang-kadang suka lupa gitu kan, biasa itu mah ya. Kunci kemana tahu gitu toh. Kadang-kadang ya itu masalah sepele. Yang ngalah kalau kayak begitu jangan dibuat masalah. Kalau dayus Pak, jangankan masuk surga, baunya surga itu, wanginya surga yang bisa tercium dengan 500 tahun perjalanan, ya toh, itu nggak bisa menciumnya Pak. Artinya apa? Jauh dari masuk surga dia. Gitu. Paham ya Pak ini? Wes, ini hanya tambahan. Jadi kembali lagi ke pembahasan. Jadi umurnya belum 2 tahun. Kanjeng Nabi ketika melihat laki-laki, langsung marah, berubah wajah beliau. Faqalat, maka Ibu Siti Aisyah berkata, innahu akhi ya Rasul. Ini nih sungguhnya ini laki-laki saudaraku ya Rasul. Gitu. Saudaraku. Kan beliau gak tahu, saudara kan orang Arab itu banyak loh Pak. Gini loh, orang Arab itu kan istrinya banyak. Waktu zaman-zaman itu istrinya banyak, apalagi sebelum turun istrinya banyak Pak, 8, 10 ya toh. Ketika turun ayat fankihu ma tabalakum minan nisa'i matsna wa thulatsa wa ruba', mentoknya 4, maka para sahabat itu menceraikan istrinya. Loh, dari istri-istri itu kadang kan punya anak-anak, ya toh? Punya anak-anak. Jadi saudara semua itu. Sebapak, ya kan? Nah, Kanjeng Nabi kan nggak tahu. Karena Sayyidina Abu Bakar istrinya juga lebih dari 3, ya, lebih dari 3, 4 atau berapa ya. Sayyidina Abu Bakar kaya. Ya, sebelum ada perintah ini pasti istrinya Abu Bakar banyak. Ya toh? Makanya ada laki-laki ternyata itu adalah saudaranya si Ibu
Siti Aisyah Kanjeng Nabi nggak tahu mungkin, ya tahu. Ya Rasul, ini saudara laki-laki saya Kanjeng Nabi. Faqala, maka jawab Kanjeng Nabi, undurna, lihatlah kamu, ya, undurna, lihatlah. Man, siapa? Ikhwanukunna, saudara-saudaramu. Lihat gitu. Innama radha'atu minal muja'ah, bahwasanya anak susuan itu karena dari bayi yang lapar, gitu, bayi yang lapar. Ini menjelaskan aitu harimu, maksudnya diharamkan ar-radha'ah itu susuan idza kanat, ketika ada fi zamani di waktu alladzi yang yaju, di waktu alladzi yang yaju, yang lapar, fihi pada itu anak yang disusuin itu, al insanu, manusia, lifaktiha, karena tidak adanya itu perempuan, wayas biu, dan kenyang apa namanya itu, biar dengan sebab susuannya tadi, gitu ya. Ini tambahan yang kedua, ini hanya dasar lagi ya. Wathani antur diagu, si perempuan tadi menyusui anak yang disusuin tadi, khamsa radha'atin, 5 kali susuan, mutafarriqatin, yang terpisah, gitu. Jadi sampai kenyang Pak. Karena apa? Harapannya itu kan yang menjadi anak itu otomatis jadi darah daging, susu yang diminum tadi loh. Kalau cuma dimut aja, cuma sedikit, ya enggak. Paham Pak ini? Jadi sampai kenyang. Si susu itu si bayi tadi kenyang, terus nyusu lagi, kenyang lagi, 5 kali susuan, gitu. Kalau baru cuma separuh atau sedikit, ya enggak menjadikan anak itu sebagai anak susuannya, ya. Paham ya ini ya penjelasannya. Warawa, dan telah meriwayatkan At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi, hadis 1152 an Ummi Salamah, dari Ummi Salamah radhiyallahu anha. Ummi Salamah ini istri Kanjeng Nabi yang ke-6, ya. Istri Kanjeng Nabi kan Ibu Siti Khadijah bin Khuwailid yang pertama tuh. Yang kedua Ibu Siti Saudah bin Zam'ah, istri yang kedua. Yang ketiga Siti Aisyah binti Sayyidina Abu Bakar. Yang kelima, yang keempat ada Siti Hafsah binti Sayyidina Umar bin Khattab. Yang kelima ada Siti Zainab, ya, binti Khuzaimah. Yang keenam Ummu Salamah, nih Ummu Salamah. Yang ketujuh ada Siti Zainab lagi. Jadi Kanjeng Nabi itu punya istri Zainab 2. Yang ketujuh ini Siti Zainab binti Jahsi. Yang kedelapan ada Siti Juwairiyah binti Al-Kharith. Yang kedelapan tuh. Yang ke-9 ada Siti Maryah Al-Qibtiyah, ya. Yang ke-10 ada Siti Ummu Habibah, ya, Ummu Habibah. Yang ke-11 ada Siti Sofiyah binti Huyai, istri yang paling cantik, ya. Cantik, ya. Istri Kanjeng Nabi yang cantik itu ya Siti Aisyah, ini termasuk Siti Sofiyah. Sampai janda, semuanya janda ya, kecuali Siti Aisyah. Yang ke-12 ada Siti Maimunah binti Al-Haris. Jadi Siti Juwairiyah sama Siti Maimunah saudara, ya. Yang otomatis ketika Siti Juwairiyah meninggal diganti sama Siti Maimunah, ya. Ummi Salamah ini berkata nih,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yuharrimu, tidaklah menjadikan haram minar radhaati dari susuan, illa ma fataqo, kecuali sesuatu fataqo yang mengalir, al am'a pada usus, ya, pada usus. Wa kana qoblal fitomi, dan ada itu anak qoblal fitomi sebelum disape, sebelum disape. Jadi mengalir ke usus itu artinya sampai penuh, gitu. Ususnya itu berarti sampai kenyang. Bayi itu kenyang, udah dilepas, udah nanti ngenyot lagi, ya. Itu akan menjadi anak, itu akan menjadi anaknya itu perempuan. Karena apa ini kok dalilnya 2 tahun, mana dalilnya, ya kan? Nah ini Pak, fataqo ya, fataqo mengalir pada itu usus. Maksudnya syakoha mengalirnya, ya, itu susu, wasalaka dan jalan fiha di dalam usus, ya. Terus fi zamani radha qoblal fitomi, waktunya sebelum disape, wal fitomu, dan adapun sape, umuran sape Pak, yakunu bitamami haulaini, yaitu adanya umur sapian itu sempurnanya 2 tahun. Dalilnya mana? Qala Allahu ta'ala wa fisaluhu fi amaini, memisahkannya tuh, memisahkan ibu dengan anak fi amaini 2 tahun. Nah, itu yang menjadi dalil Pak. Makanya Pak, jenengan punya anak, ya, usahakan kalau bisa nyusu pure, susu ASI 2 tahun, ya. Itu akan pengaruh betul kepada anak-anak kita. Kalau sekarang kan enggak, 6 bulan dari sape kadang-kadang, ya toh. Kadang-kadang tambah enggak nyusuin ini ibu-ibu zaman now ini, ya kan, takut itunya kewer-kewer, ya toh. Apa kewer-kewer itu? Takut ngelendayut. Nah, itu. Nanti nggak kenceng lagi Mas. Ngono kuwi lho piye alasan? Ya, padahal nggak pengaruh Pak. Mau disusuin mau kagak, kalau waktunya apa ngelendayut apa kewer-kewer, ya udah kewer-kewer Pak. Ini kadang-kadang enggak, wes ya gelendayut ya. Nah, itu jangan Pak. Bahkan kalau seorang ibu ini sampaikan ke istrinya ini, walaupun kelihatannya ini porno, ini enggak porno, ini ilmu ini. Ibu itu Pak, kalau disusuin pas 2 tahun itu tambah sehat. Tambah sehat. Air susu itu kalau dikeluarkan bukannya tambah habis atau nanti tambah kendor, enggak. Bahkan kalau enggak disusui tambah enggak sehat. Saya punya jamaah waktu berangkat umroh, anaknya baru 4 bulan atau 6 bulan ya, waktu itu. Masih punya bayi lagi. Dia dapat hadiah umroh dari PT-nya. Kalau nggak diambil hangus. Ya udah dia berangkatlah dia. Berangkat 6 bulan atau berapa saya lupa. Tapi masih nyusuin Pak. Masih nyusuin. Jadi ketika dia di sana, susunya dibuang-buang. Dia persiapan untuk apa namanya ini? Untuk nyedot susu itu, ya kan, alat itu dipompa dibuang. Ya, dipompa dibuang. Karena apa? Sakit. Saya nggak tahu juga, tanyain istri sampean tuh. Ya toh, dia akan sakit Pak kalau nggak disusuin. Karena itu Allah ciptakan untuk bayi itu. Kalau gadis keluar nggak susunya? Kan enggak. Gadis tuh masih gadis perawan tuh keluar susu nggak Pak? Ada yang pernah tahu nggak nih? Kalau tahu berarti pengalaman berarti itu, ya kan? Saya kira enggak mungkin.
ya kan? Nggak mungkin perawan keluar susunya itu. Karena Allah ciptakan betul, itulah Pak rizki. Allah udah atur sedemikian rupa. Ya toh? Nah kalau perawan dikasih air susu terbuat siapa emang? Kan gitu pertanyaannya. Jadi ini khusus untuk bayi. Ya kan tiba-tiba nanti berhenti sendiri Pak. Berhenti sendiri. Anak saya yang kedua itu, yang Hanif, itu full nyusunya 2 tahun. Ketika udah 2 tahun, udah gak keluar. Oh berhenti. Gitu. Ya, Insya Allah. Bahkan, gak gitu. Gak juga sih ya. Saya itu nyusu mak saya 4 tahun Pak. 4 tahun saya ini. Wah bener nih. Ibu bilang ini, bayi gede ini, bayi gede itu. Saya 4 tahun saya diceritain makanya saya sama mak itu, ya Allah kalau ingat mak, saya ingat tuh 4 tahun. Adik saya nyusu yang kiri, saya yang kanan gitu. Ini dua-duanya disusuin begini. Ya Allah, aku si angel tuturane, angel. Tapi kan masih kecil waktu itu tuh Pak. Saya ya, karena saya dulu waktu bayinya kecil, artinya maksudnya kurus gitu. Jadi kan saya beda sama anak adik saya itu 3 tahun. 3 tahun udah anak laki tuh. Udah 3 tahun saya nyusu full 2 tahun, terus lagi hamil mak saya itu kan udah keluar susunya lagi tuh. Saya ikut nyusu lagi sampai 4 tahun. Makanya saya kalau durhaka sama mak saya, neraka betul tuh saya tuh. Ya Allah. Makanya saya pengen bahagiakan mak bapak saya. Ya. Orang tua. Minta apa be saya kasih, insya Allah. Ya. Sering saya setiap pulang tuh, mak pengen apa mak? Pengen apa Pak? Selama jangan minta matahari bulan be, ya toh. Yang bisa saya beli, saya akan beli. Orang tua saya tawari begitu, orale aku ora njaluk popo. Ya gitu, orang tua itu begitu. Makanya bapak itu kalau durhaka kepada orang tua, nyata neraka betul sampean. Ya, neraka betul. Karena orang tua kita terutama mak, ya Allah ngurusi kita dari kecil, Masya Allah sayangnya luar biasa. Karena saya sampaikan kayak kadang-kadang orang sekarang ini kalau sama gurunya dia patuh, ya toh, sama orang tuanya disalah-salahin orang tuanya, dikapir-kapirin orang tuanya, dibit-abit-ain orang tuanya. Gara-gara ngikutin gurunya. Ini kalau otaknya agak kebalik lo gimana? Ini ada toh, saya pernah ngomong tuh. Gara-gara ngaji ke guru yang orang sebelah jauh no. Yang ngaji yang nggak boleh yasinan, nggak boleh tahlilan, apalagi rotib, maulid nggak boleh semua kayak gitu tuh. Ya Allah berani-beraninya dia mengkafirkan orang tuanya, menyalahkan orang tuanya, melarang orang tuanya yasinan, tahlilan. Makanya dia bilang, bapak kalau bapak tahlilan yasinan terus-terusan bapak neraka, digituin. Saya dapat laporan kayak begini, sedih ya Allah. Makanya orang tega amat tuh orang tua digitu-gituin. Jangankan begitu Pak, orang kafir saja tuh Pak, orang tua kafir, anak itu haram durhaka, haram. Dia wajib taat patuh kepada ibunya, walaupun ibunya kafir sekalipun. Ini perlu diperhatikan. Lah ini orang Islam, bapak ibunya Islam, cuma bapak ibunya suka tahlilan, manakipan, ya, maulidan, rotipan, dikapir-kapirkan sama dia. Bahkan ada anak gak pulang ke Jawa gara-gara apa? Bapak ibu saya masih jahiliyah katanya. Jahiliyah. Astagfirullah. Zaman jahiliyah itu zaman Kanjeng Nabi, zaman jahiliyah. Gara-gara apa? Gara-gara bapak ibunya masih suka kepercayaan itu loh Pak. Ya toh? Tega-teganya dia. Ya Allah. Saya kalau ketemu anak seperti ini saya omel-omelin. Ya toh? Kamu itu memang makanya ngaji yang benar lah. Temu ya ngikutin gurunya. Ya kan gurunya karena melarang kayak gitu tuh tadi.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada yang nanya kan nih? Masalah susuan ini jangan sampai salah persepsi loh. Ada yang nanya? Jelas? Jelas betul? Nanti jangan sampai gini loh Pak. Jangan sampai kalau ada nggak tahu, nggak paham, katanya Pak Ustadz Agus tuh pokoknya ngelarang loh nyusu gitu kan. Padahal ada juga suami yang senengan nyusu. Nanti bapak kan menghalang-halangi orang kesenangan suami tambahan, ya toh. Nah ini gara-gara apa? Ngajinya ngantuk. Yang ngajinya ngantuk. Ono takon ora? Gak ada. Cukup. Tanya Pak? Oh, enggak ada ya. Jadi gini Pak, syaratnya pertama tadi apa? Anaknya kurang dari 2 tahun. Yang kedua sampai kenyang. 5 kali susuan, sampai kenyang. Warawada meriwayatkan Darukutni, Imam Darukutni jilid 4 hadis yang ke-174. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW beliau bersabda, la radha'a, tidak ada susuan ya, illa ma kana fil khawlaini, kecuali kurang dari 2 tahun, ya kan? Kurang dari tahun. Nah, ini sepuluh. Bisa jam berapa nih? Eh? 5 menit. Kita lanjutkan. Wa yasiru, dan jadi zaujuha, suaminya itu perempuan, aban, bapak lahu, bagi anak yang disusuin tadi. Oh gitu Pak. Otomatis ini ada Siti misalnya. Siti nyusuin Markona, anaknya Markona lagi. Siti Markona jadi terkenal ya. Siti yang nyusuin Markona. Ini anaknya kan perempuan nih, yang nyusu ke Siti kan ada perempuan. Suaminya Siti, ya toh, ini otomatis jadi bapaknya Markona. Lah, otomatis si suaminya Siti ini nggak boleh nikah sama si Markona. Kalau anaknya perempuan, anaknya laki-laki nggak jadi masalah. Kalau anaknya laki-laki otomatis apa namanya Rani? Misalnya Siti nyusuin Budi. Si Budi ini otomatis anak susuannya si Siti. Nah kalau udah anak susuannya Siti ini, Budi haram menikah sama Siti, ya toh itu. Makanya saya pesan Pak, jenengan itu kalau punya istri yang susunya banyak, air susunya banyak, air susunya banyak maksudnya, susu banyak jadi priwe. Air susunya banyak, susu cuma ada 2 lah ya. Air susunya banyak, jangan main susah susu baik. Karena ada model kayak gini, tetangganya lahiran, mentang-mentang belum keluar air susunya, dia nawarin, udah tak susuane aku desa yuk, tak susuane dulu. Engkau nawes metu gantian awakmu. Ini jangan, kecuali saudara. Kalau saudara nggak jadi masalah. Ya kan, saudara otomatis jadi mamangnya kan, jadi bule atau budenya kan. Kalau orang lain mentang-mentang air susunya banyak, ini disusuin, itu disusuin. Suatu saat nanti kalau ini anak pada gede, pada seneng, wah bahaya ini. Apalagi anak zaman now Pak, kalau udah seneng, ya Allah, dilarang nggak bisa. Itu masalahnya. Padahal pernikahan anak sama-sama sepersusuan haram mereka dinikahkan. Itu harus diperhatikan. Makanya nanti
anaknya si Siti tadi semuanya, kalau yang disusuin laki-laki, semua anak perempuannya Siti mutlak haram menikah. Gitu. Paham? Ini harus diperhatikan. Jelas ya? Saya kira cukup sampai di sini. Kalau anak susuan nggak punya hak waris, nggak. Kalau anak susuan nggak punya hak waris, tidak. Cuma sebatas tidak haram menikah aja. Haram dalam hal pernikahan, dalam pernikahan, ya. Udah nyusuin, ngasih warisan lagi, ya pusing tambahan, ya. Nggak. Karena hak waris itu kali-kali tapi ya kalau ngaji warisan mah pusing sampean. Kemarin kan udah khatam kan? Ada nggak anak susuan dapat warisan? Nggak ada kan? Ora ada. Langsung saya jawab. Untungnya udah ngaji juga. Walaupun nggak, Bapak ada yang paham nih ngaji kemarin tuh. Ya nggak rasa paham apa. Yang penting Bapak ngaji ngono lho. Nanti nggak paham ngambek nggak mau ngaji ya. Mau ngaji udah tua itu sepenting duduk manis aja situ Pak. Ya toh. Sekali lagi anak susuan itu nggak menjadi nggak dapat warisan dari yang nyusuin. Begitu juga sebaliknya enggak. Nggak bisa juga. Nanti ada pembahasan. Nggak bisa Pak. Bapaknya terus jadi wali, nggak bisa. Cuma haram menikah aja. Haram menikah. Ya. Ada lagi. Makanya kalau ngambil anak nih ya, yang nggak punya anak, ngambil anak itu istrinya ya. Tapi lama-lama ada juga kali Pak obat yang bisa mengeluarkan air susu. Itu enak Pak. Ya, enak sebenarnya. Karena kalau kita ngambil anak angkat nih, kalau bukan siapa-siapa, ya bukan Pak Le-nya, bukan bule Pak Le kayak itu ini, suatu saat nanti kan gede. Kalau yang kita ambil anak angkat itu laki-laki, maka istri, walaupun dari bayi Pak, nanti istri sampean nggak bisa bebas. Di dalam rumah harus pakai kerudung, ya toh. Padahal kalau istri dalam rumah kan buka-bukaan, ya toh. Kalau ada anak walaupun dirawat dari kecil loh Pak, itu harus gak boleh kelihatan auratnya, karena itu bukan mahramnya. Kalau yang diambil anak itu perempuan, gak enak sama bapaknya. Bapaknya dia harus pakai kerudung terus kalau bapaknya masuk. Padahal dia anaknya, ini saya rawat dari kecil, walaupun dari kecil. Kalau dia udah balik, maka dia harus menutup aurat di depan bapaknya. Tidur gimana coba? Harus keluar, harus pakai begini, ada bapak, kan nggak enak. Kalau keluarga kita kan bebas, anak gitu. Itu Pak. Makanya kalau jadi mahram enak, ya toh. Dia disusui nih istri misalnya ya, berarti dia udah menjadi anak susuan, haram dinikah. Terus apa namanya? Nutup aurat juga udah biasa karena udah mahram kita. Mahram itu siapa sih? Orang yang diharam dinikahin, itu mahram. Dan tidak batal wudhu, bersentuhan nggak batal, mahram. Gitu ya Pak ya? Itu harus. Ada lagi yang nggak jelas? Sekali lagi kayak mertua itu kan mahram tuh. Mahram artinya apa? Mertua kebuka rambutnya, menantu ngelihat nggak apa-apa. Menantu sama mertua senggolan nggak apa-apa, ya toh. Saya kira sampai di sini dulu ngajinya. Gak ada yang nanya kan? Cukup lah. Alhamdulillah. Kalau gak ada yang nanya, saya kira sampai di sini. Kita tutup dengan baca Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka
wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, mohon maaf kalau ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.